Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di hari Minggu Advent ketiga. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Pasca Inaristeru Suripati. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bersedia bertobat, disampaikan kepadanya berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Markus 11 ayat 25 yang menyatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus, kembali kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana yang dituliskan dalam Lukas pasal 7 ayat 22 dan 23. Perintah hidup baru, Lukas pasal 7 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bersama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman sekaligus pelayanan untuk anak sidi. Ada seorang anak yang akan disidi, tapi kita akan masuk di dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita bersehati di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami mendengar dan mendengarkan akan firman-Mu, sehingga kami dengar-dengaran terhadap apa yang Engkau mau, dan Engkau mungkinkan kami memperdengarkan firman-Mu kepada orang lain. Terima kasih kalau saat ini kami juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan tolong supaya kami juga boleh ikut ambil bagian, merenungkan akan kematian Tuhan, untuk kemudian Engkau bangkit dan semua yang percaya kepadamu memperoleh hidup yang kekal. Mari Bapa, bersabdalah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 yang mengatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelitkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak ada terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan masa raya Adventus yang ketiga. Dan di dalam masa raya Adventus yang ketiga ini ada sukacita yang menjadi kata yang amat penting dalam Adventus yang ketiga ini. Kita bersama bergembira, bersukacita, menyambut kelahiran Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Hari ini, saudara dan saya, kita akan menikmati perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2010 ini. Di dalam kita akan memperingati Adventus yang ketiga, joy, sukacita. Sekaligus di sana kita diantar untuk memperoleh akan perjamuan kudus daripada Tuhan. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10 akan menguatkan kita. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita akan diantar untuk memperoleh apa yang disampaikan oleh tema pada hari ini. Bersorak karena kehadirannya. Jemaat Tuhan, Yesaya adalah nabi Allah yang diutus di tengah umat yang terpuruk pada waktu itu dikarenakan mereka tidak sehati, mereka tidak sejati dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Umat diingatkan bahwa keangkuhan mereka dengan meninggalkan Allah, kenajisan mereka dengan mencari Allah-Allah kecil milik bangsa-bangsa lain, itu sungguh mendukakan hati Allah. Itu sungguh menyakitkan hatinya. Dan di dalam murkanya, Allah membuang umatnya ke dalam pembuangan. Namun ajaib, ketika di dalam pasal 35 bacaan kita pagi ini, Allah menyampaikan berita keselamatan. Betapa kasihnya kepada Israel umatnya. Itu diungkapkannya melalui bacaan kita pasal 35 ayat 1 dan sampai dengan 10 pada pagi ini. Dalam perikop yang kita baca ini, umat mendapatkan tanda-tanda selamat dari Tuhan. Apa yang mereka peroleh kita lihat dalam ayat pertama dan kedua. Dalam ayat 1 dan 2 ada berita keselamatan bahwa umat akan menerima anugerah perubahan besar. Perubahan besar yang akan dialami oleh alam lingkungannya. Dan itu akan mereka nikmati karena kasih karunia Allah. Dalam alam ini, kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita akan nampak pada saat umat melalui perubahan besar alam di sekitarnya. Allah berbuat itu untuk mereka. Sehingga dikatakan dalam ayat 1 dan 2, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Itu ayat pertama dan ayat yang kedua. Kalau kita lihat lalu ayat 3 dan 4, Tuhan katakan, janganlah takut, kuatkan hati. Lihat, Allahmu akan datang dan ia akan bertindak. Kita lihat ayat 5 sampai dengan 7. Di sana dinyatakan kehadiran Tuhan Allah menganugerahkan keselamatan. Dan di dalam ayat-ayat ini kita menemukan
Allah mencelikan mata yang buta. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Di padang gurun akan memancar air. Tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air. Ini perbuatan besar Allah. Dan umat akan memperoleh sukacita yang besar ketika mereka mengalami apa yang disampaikan sebagai firman Tuhan. Kalau kita lihat ayat 8 dan 9, di sana dinyatakan bahwa akan ada jalan raya di mana kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, orang yang dibebaskan Tuhan akan bersorak-sorai dalam sukacita abadi. Ini merupakan firman Tuhan yang membuat umat begitu bersyukur, begitu bersukacita. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu yang dibuat Allah untuk mereka. Di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah kerinduan mereka untuk berbalik kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa raya Adventus yang ketiga ini, Tuhan punya catatan. Catatan apa untuk saudara dan saya ketika kita belajar dari Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pembelajaran apa? Catatan Tuhan yang mana yang akan kita peroleh di saat Adventus ini dalam suasana joy, sukacita yang Tuhan anugerahkan? Saya mencatat ada 4. Dan 4 inilah yang akan jadi catatan-catatan penting untuk saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun umatnya seringkali, banyak kali, suka sekali meninggalkan dia. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, Tuhan Allah bersedia menganugerahkan keselamatan bagi umatnya. Bahkan ia sendiri mau hadir dalam sejarah kehidupan kita. Dia mau membantu kita. Dia mau menyelesaikan persoalan kita. Dia mau terlibat di dalam apa saja yang menjadi kesulitan kita di tengah kehidupan kita. Allah bersedia menganugerahkan keselamatannya. Yang ketiga, belajar dari firman Tuhan Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 yang sudah kita baca tadi. Tuhan Allah yang bersedia masuk dalam kehidupan kita adalah Allah yang berkuasa penuh. Nikmati kepenuhan kuasanya. Kalau saudara juga saya mau mengalami Allah, maka nikmatilah kepenuhan kuasanya. Ketika dia bersedia masuk dalam kehidupan kita. Dan ini yang keempat, terakhir. Kehadiran Tuhan selalu memberi sukacita bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Sama seperti orang Israel waktu itu di sana. Kalau kehadiran Tuhan selalu memberi sukacita besar bagi kita, maka alamilah sukacitanya yang besar itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka kita mari belajar, kita bersorak karena kehadirannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menikmati kebersamaan dengan Dia yang mau ada bersama dengan kita.
Selamat memasuki meja perjamuannya yang kita rayakan sebagai yang terakhir kali di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita semua berdiri bersama dengan semua orang percaya lainnya di segala tempat di sepanjang abad. Kembali kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 29. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29, firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29. Jemaat Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudaraku, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan kita hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kita dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi
persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Peringati dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah terpecah-pecah menjadi pengampunan untuk segala dosa kita. Cawan yang kita sambut dengan penuh rasa syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Ambillah. Minumlah, peringati dan percayalah, darah Kristus telah tertumpah menjadi pengampunan untuk segala dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Jemaat, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita bersyafaat, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami peroleh. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang kami boleh ada di dalamnya, menerima tubuh dan darah Kristus. Kami mohon sucikan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami dengan pengampunan dosa, penyucian dari segala salah dan dosa kami yang Engkau lakukan. Izinkan kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu, hidup untuk mempertahankan segala apa yang sudah Engkau berikan dalam segala kebaikan-Mu. Bimbing kami untuk menjadi orang-orang yang sadar, yang untuk itu nama-Mu kami permuliakan. Terima kasih untuk anak kekasih yang boleh Engkau izinkan memperoleh tanda sidi di hari ini. Saudara Gavin, biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati dia untuk dia memperoleh hidup di dalam percayanya kepadamu, hingga ia juga boleh memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur ketika Engkau izinkan orang-orang tua, mereka yang sakit juga memperoleh akan kesempatan memperoleh perjamuan kudus di hari ini. Berkat Tuhan hadir untuk mereka semua. Dan biarlah hidup kami boleh mempermuliakan akan nama-Mu dengan bimbingan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, seluruh gereja Tuhan boleh menjadi saksi yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu, termasuk jemaat-Mu GPIB Pamase yang ada di Makassar ini. Semua siap untuk dapat hidup di dalam rasa takut, taat, setia, mengasihi Engkau, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang berkenan di mata-Mu. Tuhan berkati semua yang ikut ambil bagian di rumah masing-masing di dalam perjamuan kudus yang dilakukan di dalam ibadah minggu. Biarlah Tuhan akan berkenan memberkati mereka. Demikian juga semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah di gereja, kiranya Tuhan juga menolong sehingga seluruh ibadah berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini syukur hati kami. Mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian Gita Bakti 79 bait 1 dan 2, beri padanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan ini. Lebih dari itu, terimalah hidup kami sebagai persembahan yang layak menjadi alat yang mulia dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 13 Desember 2020. Majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Paskaina Tisteru Suripati, Multimedia, Kantoria, Organis. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Bidang 6 Inforkom Litbang, peneguhan sidi, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara Gavin Afin Michelle Pinto dalam ibadah hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 09.00 WITA. Demikian untuk diketahui. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Desember 2020 atau hari Natal kedua pukul 09.00 WITA. Percakapan pastoral akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 Desember 2020. Bagi jemaat yang ingin membaptis anak agar mengambil formulir di kantor majelis jemaat setiap hari dan jam kerja. Pengembalian formulir dan berkas paling lambat tanggal 19 Desember 2020. Demikian untuk diketahui. Pembangunan gedung serbaguna, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa panitia pembangunan gedung serbaguna telah mulai dalam pekerjaan pembangunan gedung serbaguna. Oleh karena itu, panitia pembangunan memohon bantuan dari warga jemaat untuk bahan-bahan dasar
Pondasi berupa batu karang, batu ciping, pasir, semen, dan besi. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa warta jemaat dapat Bapak Ibu saudara-saudari baca di grup WhatsApp sektor masing-masing. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker di dalam maupun di luar ruangan gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian dan dukungan seluruh warga jemaat dalam pelayanan di minggu yang lalu, atas nama seluruh majelis jemaat GPIB Pamase Makassar diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.